Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Aji Suraji di channel YouTube. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan bagaimana implikasi kendaraan berat yang over dimension overload atau disingkat dengan odol. Ya, tentunya materi ini akan membicarakan tentang bagaimana karakteristik odol itu sendiri, kemudian kenapa itu bisa terjadi. Nah, kemudian kami juga membahas tentang bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan akibat adanya odol ini. Sebegitu seriusnya ya, kendaraan overload dan over dimensi. Kemudian di bagian terakhir dalam pembahasan ini kami juga menyajikan langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pemerintah, dan juga di bagian akhir kami juga menyimpulkan sebenarnya bagaimana benang merah dari keberadaan odol ini. Oleh karena itu, simak tayangan berikut ini sampai tuntas. Silakan. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang topik problematika kendaraan berat ukuran berlebih dan muatan berlebih atau disingkat dengan istilah odol di Indonesia. Odol adalah over dimension overload. Nah, apa hal ini penting? Ada sesuatu yang melatar belakangi, di mana untuk lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu ini untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Ya. Kemudian standar perencanaan jalan dan perkerasan ya tentunya itu didasarkan pada desain vehicle, jadi kendaraan rencana, baik ukuran maupun bebannya. Ya. Kemudian dimensi dan berat kendaraan itu tentunya harus disesuaikan dengan kelas jalan. Ada jalan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ini mempunyai dimensi dan berat yang berbeda-beda. Ya. Selanjutnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa untuk kendaraan berat atau kendaraan besar itu banyak yang mengalami perubahan dimensi, yaitu ukurannya menjadi lebih besar, yang sering disebut dengan over dimension atau OD. Ya. Kemudian beberapa alasan, yang paling utama kenapa itu mengalami over dimension, ya ini alasan klasik adalah efisiensi biaya transportasi ya. Sekali jalan bisa memuat dengan volume yang sangat besar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya kendaraan mengalami beban lebih. Ya. Jadi beban standarnya sudah ada, kemudian dia melebihi dari beban yang seharusnya itu. Nah, istilahnya adalah overload atau disebut dengan OL, ya, overload. Ya. Sama alasannya untuk efisiensi biaya transportasi. Nah, inilah yang sering kita sebut dengan istilah odol. Jadi over dimension overload, disingkat dengan odol. Nah, persoalannya, sebelum ke sana saya akan menyampaikan tentang definisi yang seperti apa over dimensi itu, yaitu suatu kondisi di mana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik. Ya, maksudnya tidak sesuai ini lebih besar, ya, bukan tidak sesuai kemudian dikecilkan, sehingga disebut dengan over dimension. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah overload. Overloading adalah suatu kondisi di mana kendaraan yang mengangkut muatan yang melebihi beban batas yang ditetapkan, melebihi. Nah, seperti yang ada di gambar sebelah ini, baik ini mengalami over dimension maupun overload. Ini mempunyai implikasi yang tentunya tidak sederhana, baik itu keselamatan, kemudian preservasi jalan, dan segala macamnya. Nah,
Selanjutnya, kalau kita coba rinci bagaimana sebenarnya problematika angkutan barang yang berbasis transportasi jalan, yaitu angkutan di jalan, maka memang ada beberapa persoalan-persoalan yang selama ini masih belum terurai ya. Artinya masih ada beberapa ganjalan-ganjalan. Yang pertama tentang aspek delivery barang. Ini beberapa hal volume kecil berjalan secara parsial ya, belum terkonsolidasi dan terkoordinasi lintas operator sehingga membebani ruang transportasi. Artinya tidak sesuai ukurannya ya, terlalu banyak ya. Mungkin kalau kereta api lain lagi, maksudnya begitu ya. Kemudian yang kedua, terminal barang ini masih lebih banyak difungsikan belum maksimal, hanya digunakan untuk parkir truk dan lain sebagainya, kemudian ini sangat tidak efektif. Nah, kemudian peran jalan tol itu untuk memperpendek waktu tempuh namun menambah biaya operasional. Fenomena lapangan menunjukkan bahwa hanya 10% angkutan barang yang pindah ke jalan tol. Nah ini yang parah. Padahal jalan tol itu punya kemampuan dan spesifikasi yang sudah bagus. Ya, ini hanya 10%. Kenapa? Karena itu harus bayar, sehingga kalau transportasinya itu lewat tol, wah kena biaya transportasi lagi. Kemudian yang berikutnya lagi, adanya odol. Jadi over dimension overload ini tentu fenomena ini masih belum dapat diimbangi. Ya memang over dimension ya, tentang adanya kesiapan kapasitas infrastruktur jalan, baik itu geometrik maupun perkerasannya. Ya, oleh karena itu problematika inilah yang menurut saya perlu terus digalakkan untuk mencari solusinya sehingga problematika odol ini bisa terselesaikan. Nah, kemudian permasalahan kalau kita rinci satu persatu, over dimension dan overload ini adalah yang pertama adalah melebihi ukuran. Banyak ditemukan di lapangan bahwa kendaraan ini melebihi ukuran. Nah, kemudian beberapa kendaraan itu dokumennya tidak lengkap ya, tidak ada kesesuaian antara dokumen yang dibawa dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian memang ada beberapa indikasi itu kurang tegas penegakan hukumnya. Ya, barangkali mungkin aparatnya juga sudah lelah atau bagaimana, atau justru yang melanggar ini ya mencari celah-celah kapan sekiranya aman, kemudian lewat dan seterusnya. Ya, oke, itu yang permasalahan over dimension. Kemudian permasalahan yang overloading. Overloading itu pelanggaran muatan itu lebih dari 100% dari yang diizinkan atau rata-rata kendaraan 2 sumbu, 3 sumbu lebih adalah berkisar 20 ton. Nah, beban sumbunya sampai 20 ton ya per sumbunya. Kemudian denda yang diberikan oleh pengadilan bukan merupakan denda maksimal. Ya, itu persoalan lain ya sebenarnya ya. Kemudian isu yang berkembang sebenarnya overload ini dilakukan oleh pemilik barang, bukan oleh transporter. Tapi menurut saya bisa dua-duanya ya. Pemilik barangnya juga ingin efisien, segera terangkut, kemudian transporternya juga menawarkan tentang bagaimana efisiensi di dalam angkutan itu sendiri. Sehingga baik pemilik maupun penyedia jasa transport itu juga punya kontribusi ya, termasuk di dalamnya sopir ya. Ya, sopir juga yang membawa kalau tahu itu overload ya mestinya dia harus memberikan koreksi terhadap baik itu pemilik barang maupun transporter bahwa itu akan menimbulkan bahaya. Ya. Kemudian dampak odol. Di mana sebenarnya dampaknya? Yaitu bisa menimbulkan kerugian terhadap preservasi jalan, baik itu jalan arteri primer maupun jalan tol. Ya, yang akibat adanya odol itu. Kemudian odol sendiri juga bisa menghambat arus kendaraan. Ya, kecepatannya akan rendah.
di bawah 60 km/jam. Sementara kendaraan pribadi mestinya bisa mencapai lebih dari 60, katakanlah 80, sehingga waktu tempuhnya bisa lebih singkat. Nah, kemudian dampak yang berikutnya adalah adanya kecelakaan. Ya. Kecelakaan ini menurut saya sangat penting sekali, perlu diperhatikan kepedulian terhadap tingkat risiko kecelakaan. Nah, odol itu mempunyai kecenderungan untuk potensi terjadinya kecelakaan. Nah, apa dampak odol itu? Yang pertama adalah adanya kerusakan infrastruktur jalan, ya, baik itu jalan, jembatan maupun pelabuhan. Ya. Kemudian menimbulkan kecelakaan lalu lintas, baik di jalan raya maupun di pelabuhan dan sebagainya. Kemudian tingginya biaya infrastruktur, tentu karena infrastruktur ini disediakan untuk standar beban sumbu kendaraan tertentu, misalnya 8 ton atau 10 ton, tapi kalau sampai overload berarti struktur perkerasan jalan itu akan mengalami kerusakan dini. Ya, ini yang akhirnya biaya perawatannya meningkat. Nah, bisa saja berdampak kepada investasi, ya, karena orang males investasi di jalan kalau seandainya odol ini dibiarkan saja. Oleh karena itu perlu ada penegakan bagaimana supaya odol ini bisa tereliminasi, ya. Kemudian nanti di persaingan global ke depan, karena jaringan jalan itu nanti akan internasional, maka kalau sampai terjadi odol akan mengurangi daya saing. Kenapa? Karena kalau itu lintas negara, maka dia harus sesuai dengan beban sumbu yang diizinkan. Nah, kalau odol, wah ini tidak boleh masuk ke negara lain. Ini akan sehingga bisa dikatakan mengurangi daya saing. Kemudian selanjutnya ketidakadilan usaha. Ya, tidak adil. Yang berani melanggar akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, mestinya tidak begitu. Semuanya harus taat pada aturan. Kemudian tingginya biaya operasional kendaraan. Jelas. Jadi makin terjadi bebannya makin tinggi, maka potensi kerusakan kendaraan akan lebih besar. Kemudian tentunya komponen kerusakan kendaraan juga akan lebih cepat rusak, ya. Kemudian umur kendaraan juga akan semakin pendek, tentu seperti itu, ya. Jadi nomor 789 ini satu kesatuan sebenarnya, baik biaya personal, kemudian komponen kendaraan maupun umur kendaraan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah polusi, ya, karena bebannya sangat tinggi sehingga mesinnya terlalu ngoyo sehingga baik itu kebisingan maupun polusi udara itu tentu akan meningkat. Ya. Nah, pengaruh odol terhadap anggaran biaya perservis jalan. Ini ada suatu simulasi yang dilakukan oleh Bina Marga. Jadi ada beban sumbu 8 ton, 12 ton, 16 ton, 20 ton. Nah, kalau beban sumbu 8 ton, tebal perkerasannya hanya dibutuhkan 17,5 cm. Nah, namun kalau beban sumbunya 12 ton diperlukan 22,5 cm. Nah, meningkat lagi beban sumbu 16 ton dibutuhkan tebalnya 27,5 cm. Nah, kalau beban sumbunya 20 ton, diperlukan tebal perkerasan 33 cm. Nah, dari sini saja bisa kita lihat bagaimana hubungannya antara beban sumbu yang meningkat terhadap tebal perkerasan yang harus disediakan. Nah, artinya bahwa overload, ya, makin tinggi bebannya akan meningkatkan biaya konstruksi jalan itu sendiri. Inilah yang jadi persoalan, ya, soal angka-angka rupiahnya relatif. Nanti bisa kita hitung tergantung kepada harga satuannya. Ya. Nah, kemudian ini adalah suatu ilustrasi bagaimana dampak odol terhadap infrastruktur dan polusi udara. Nah, ini. Jadi kerusakan-kerusakan jalan ini lebih banyak didominasi diakibatkan oleh adanya kendaraan odol. Gitu.
overload ya beban sumbunya ya. Pencemaran udara, nah ini sampai kabut hitam ini ya karena bebannya sangat tinggi, sementara powernya ya tidak mengalami peningkatan, ya berarti emisi gas buangnya meningkat. Ya. Ada satu kasus di lokasi tertentu, jembatannya runtuh. Nah, ya karena memang beban sumbunya melebihi dari yang diizinkan, karena jembatan ini tidak didesain sesuai dengan beban sumbu standar, walaupun sudah diberi faktor keamanan. Ya, itu ya. Kemudian selanjutnya dampak yang lain di suatu penyeberangan, ya itu kapalnya sampai terjadi kerusakan saking beratnya kendaraan ini, ya jembatan putus, ya dan terus ya ini ya. Nah, ini upper dimension ini untuk berpapasan saja susah ini ya. Inilah dampak terjadinya odol ya. Kemudian kecelakaan. Beberapa kasus di Tangerang ini ada suatu kendaraan berat mengalami kecelakaan dengan kendaraan ringan. Tentunya ini mengalami apa ya, kondisinya overload ya, sehingga tidak terkendali. Kecelakaan di Jalan Tol Cipularang, sebuah truk muatan material ini terguling, ini juga karena overload. Di Jalan Tol Cikampek ini sampai sumbunya patah ini ya, terjadi kecelakaan kendaraan. Ya. Kemudian di Tangerang ini truk juga terjadi kecelakaan, kemudian ini terguling. Nah ini terguling ya. Beberapa kasus di lokasi bagaimana kecelakaan itu terjadi ya. Nah, dampak terhadap odol. Nah, apa itu? Pertama adalah kerusakan dini. Jelas, jalan itu direncanakan dengan umur rencana tertentu dan beban sumbu tertentu. Kalau beban sumbunya itu meningkat, berarti umurnya akan semakin lebih singkat. Disebut dengan kerusakan dini. Kemudian kaitannya dengan safety. Karena terjadi kecelakaan ini maka tentu jaminan terhadap safety-nya menjadi menurun. Kemacetan, ya selain meningkatkan volume ya, tetapi odol itu sendiri kan kecepatannya rendah sehingga bisa menghambat kendaraan-kendaraan yang lain ya. Oke, coba kalau itu muatannya standar, kecepatannya tetap masih bisa dipertahankan sesuai dengan kondisi kendaraan. Polusi, ya ini dari aspek lingkungan ini juga akan menimbulkan dampak yang tidak bagus ya. Nanti mengganggu kesehatan, pernapasan, dan lain sebagainya. Nah, apa sebenarnya upaya yang perlu dilakukan? Sebenarnya pemerintah secara umum juga tidak berdiam diri ya, sudah melakukan penanganan namun mungkin kurang maksimal ya. Menurut saya ada upaya-upaya yang perlu dilakukan, yaitu perbaikan layanan. Layanan, peningkatan kompetensi SDM, dan penerapan teknologi di UBPKB. Kemudian berikutnya kebijakan toleransi muatan bahan pokok dan barang penting. Ya, ini memang perlu untuk bahan pokok dan barang penting ini. Penegakan hukum di kawasan pelabuhan itu penting. Kemudian tilang, ya, baik itu manual maupun e-tilang, ya, menggunakan komputer, kamera, deteksi dan seterusnya, etle dan segala macamnya. Kemudian regulasi ini juga perlu dilakukan penyesuaian kelas jalan dan sebagainya, termasuk pemasangan rambu kelas jalan di masing-masing ruas jalan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian penegakan hukum di jalan tol ya. Ya, saya pikir soal penegakan hukum ini bisa di mana saja, yang penting sesuai dengan aturannya, apakah di pelabuhan, di jalan tol, di jalan arteri primer, jalan provinsi, jalan kabupaten kota. Menurut saya perlu ada suatu
sistematika yang mengatur bagaimana proses perjalanan kendaraan angkutan barang ini sehingga aman sesuai dengan levelnya masing-masing. Ya, jadi jalan tol kemampuannya bisa 10 ton, ATR bisa 10 ton. Tapi begitu masuk jalan provinsi nggak bisa, maksimum 8 ton. Jalan kabupaten ya lebih rendah lagi ya 8 ton tapi dimensinya bisa lebih kecil lagi. Oke, nah ada suatu manfaat kalau seandainya odol ini bisa dituntaskan, bisa diatasi, yaitu umur teknis ya infrastruktur ini bisa sesuai dengan yang direncanakan. Implikasinya kepada biaya peroperasinya tetap bisa lebih efisien. Kemudian keselamatan bisa meningkat untuk transportasi jalan raya. Kemudian umur kendaraan bisa lebih panjang, lebih awet. Kemudian daya saing di tingkat internasional untuk lintas negara ini juga bisa meningkat karena sudah sesuai di negara kita, Indonesia dengan negara tetangga, Malaysia, Brunei, masuk ke Thailand dan seterusnya, ini bisa punya daya saing. Bisa menurunkan polusi udara, ya karena bebannya tidak overload sehingga emisi gas buangnya bisa berkurang. Kemudian meningkatkan distribusi logistik nasional, tentu karena sudah sesuai dengan aturan, maka pola distribusi ini tidak didominasi oleh orang yang berani melanggar aturan. Ya. Baik, dari pembahasan ini bisa saya simpulkan, yaitu yang pertama, keberadaan kendaraan yang overdimension dan overload ini dapat mengakibatkan kerusakan jalan dan biaya preservasi jalan menjadi meningkat. Tentu ya, kerusakan jalan dan biaya preservasi ini biasanya ini ya karena ini infrastruktur ini adalah milik pemerintah, maka yang menanggung kerugian ada di pemerintah. Untuk jalan tol tentunya ini bukan pemerintah tapi investor. Kemudian yang kedua, dampak odol itu sendiri bisa menimbulkan risiko kecelakaan, ya, sehingga membahayakan baik itu diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, tentunya perlu ada upaya penertiban dan penegakan hukum, ya, dengan adanya odol ini, ya, tentunya ini perlu secara komprehensif melibatkan berbagai stakeholder, ya, baik itu Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR Bina Marga, Departemen atau Kementerian Perindustrian, kemudian dari pihak kepolisian dan sebagainya. Ini perlu semangat bersama, upaya bagaimana odol ini bisa eliminir sedemikian rupa sehingga ke depan ini bisa lebih tertib lagi. Memang kalau harus zero odol akan lebih bagus lagi. Ya, tapi paling enggak mulai sekarang actionnya sudah bisa mulai digalakkan biar betul-betul ke depan ini keberadaan odol ini bisa tereliminasi. Ya. Baiklah, para pemirsa, itulah yang bisa saya sampaikan topik yang terkait dengan bagaimana implikasi dari kendaraan odol, overdimension overload. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.